Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aditya Purwandari dalam EduFunMathix. Kali ini kita akan membahas fungsi eksponensial beserta grafik fungsi eksponensial. Apa sih fungsi eksponensial? Nah, di sini ada pengertiannya ya. Fungsi eksponensial merupakan fungsi berpangkat yang pangkatnya memiliki variabel. Biasanya, fungsi kan yang memiliki variabel itu yang bawah ya. Jadi yang basisnya atau bilangan pokoknya itu berupa variabel dan pangkat atau eksponennya berupa konstanta. Nah, kalau fungsi eksponensial ini sebaliknya. Bentuk umumnya seperti ini, fx sama dengan a pangkat x atau y sama dengan a pangkat x, di mana a-nya lebih dari 0 dan a-nya tidak boleh sama dengan 1, serta x-nya anggota bilangan real. Kenapa sih kok a-nya lebih dari 0 dan a-nya tidak boleh sama dengan 1? Oke, grafik fungsi eksponensial itu nanti bentuknya unik ya, bukan berupa garis lurus, jadi berupa garis lengkung yang menanjak atau menurun. Jika nanti A-nya kurang dari 0 atau negatif, nah nanti hasilnya bukan berupa bilangan real. Dan jika A-nya sama dengan 1, nanti akan membuat fungsinya menjadi konstan dan grafiknya berbentuk garis lurus. Contoh fungsi eksponensial ada beberapa. Nah, di sini saya contohkan ada 5. Yang pertama, fx sama dengan 2 pangkat x. Yang kedua, y sama dengan 3 pangkat x plus 2. Yang ketiga, fx sama dengan setengah pangkat x min 1 plus 4. Yang keempat, hx sama dengan 9 kali 5 pangkat x. Dan yang terakhir adalah gx sama dengan min 3 x pangkat min 3 pangkat x plus 1. Grafik fungsi eksponensial nanti bentuknya seperti apa? Seperti ini. Nah, dia terjadi kalau A-nya lebih dari 1. Dan yang seperti ini, jika A-nya di antara 0 sampai 1. Nah, misalnya di sini A-nya setengah, sepertiga, nah nanti bentuknya seperti ini. Jika A-nya lebih dari 1, grafik fungsinya akan naik menanjak terus, maka dia disebut dengan monoton naik. Dan di sini terlihat kalau grafiknya itu memotong sumbu Y di suatu titik, yaitu 0,1 ya kalau di sini. Nah, ini grafik fungsi Y sama dengan 2 pangkat X. Dan nah grafiknya itu tidak pernah menyentuh sumbu X. Jadi di sini dia punya asimtot datar, yakni sumbu X atau Y sama dengan 0. Nah, bagaimana dengan grafik yang satunya, yang sebelah kanan? Ini grafiknya untuk A di antara 0 sampai 1 ya. Di sini terlihat jika grafiknya itu lengkungannya terus menurun, maka dia disebut dengan monoton turun. Dan grafiknya mendekati juga ke sumbu X, tapi tidak pernah bersentuhan. Maka di sini asimtot datarnya yaitu sumbu X atau Y sama dengan 0. Juga terlihat jika grafiknya memotong sumbu Y di 0,1. Grafik ini adalah Y sama dengan setengah pangkat X. Sekarang kita bahas tentang domain dan ringnya. Masih ingat domain dan ring dong ya? Domain itu merupakan daerah asal. Daerah asalnya itu X-nya. Untuk Y sama dengan 2 pangkat X, kita lihat X-nya. X-nya itu berapa? Terlihat kalau X-nya itu boleh sembarang bilangan. Atau tak terhingga, min tak terhingga sampai tak terhingga. Atau bisa dikatakan X-nya semua anggota bilangan real. Sedangkan ringnya atau daerah asalnya terlihat di sini jika Y-nya selalu lebih dari 0. Selalu positif ya, selalu ke atas. Lalu untuk sebelah kanan, fungsi Y sama dengan setengah pangkat X, domainnya berapa? Domainnya sama dengan yang sebelah kiri. Semua bilangan real atau X anggota bilangan real, atau boleh juga ditulis min tak hingga sampai tak hingga. Sedangkan untuk ringnya, sama juga seperti yang kiri, Y-nya itu lebih dari 0. Atau antara 0 sampai tak terhingga. Nah, dari tadi saya juga menyebutkan kata asimtot datar. Apa sih asimtot? Mungkin kalian pernah dengar, asimtot itu adalah garis lurus yang makin didekati oleh suatu lengkungan, tetapi tidak pernah berpotongan.
Sehingga grafiknya itu seperti menyentuh tapi tidak pernah memotong gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang bagaimana cara menggambar grafik fungsi eksponen? Misal yang tadi, ingin menggambar Y sama dengan 2 pangkat X. Cara yang pertama, tentukan nilai X dan Y dengan membuat tabel. Nah, saya menentukan di sini X-nya antara min 3 sampai 3. Jika X-nya min 3, maka Y-nya berapa? Ya, kita substitusikan saja ke sini. Y sama dengan 2 pangkat min 3. 2 pangkat min 3 itu berapa ya? Nah, diingat-ingat lagi, jangan sampai keliru. 2 pangkat min 3 itu hasilnya adalah 1/8. 2 pangkat min 2, 1/4. 2 pangkat min 1 setengah, 2 pangkat 0, 1, 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 2, 4, dan 2 pangkat 3 itu 8. Di sini nanti terbentuk titik-titik, min 3,1/8, min 2,1/4, min 1,5, dan seterusnya. Langkah kedua, letakkan titik-titik dari tabel ke diagram Cartesius. Ini titiknya, min 3,1/8, min 2,1/4, min 1,5, dan seterusnya tadi ya. Diletakkan titik-titiknya, kemudian dihubungkan, sehingga terbentuklah garis lengkung seperti yang awal tadi ya. Oke. Di sini saya juga akan memberikan beberapa contoh-contoh soal mengenai fungsi eksponensial. Untuk pertama, tentukan nilai fungsi berikut jika diketahui nilai X-nya. Yang A, fx sama dengan 3 pangkat X min 1, di mana X-nya sama dengan 3. Mudah ya ini, disubstitusikan saja X-nya ke sini. Yang dicari adalah F3, sehingga hasilnya adalah 3 pangkat 3 min 1. 3 pangkat 2, yaitu 9. Yang B, Y sama dengan 4 kali setengah pangkat min X, di mana X-nya 2. Sama di sini ya. X-nya tinggal disubstitusikan saja. Nah, di sini dipangkatkan dulu, jangan lupa. Karena setengahnya itu atau basisnya itu setengah, dan dipangkatkan min X. Oke, boleh dibuat seperti ini. Ini 2 pangkat 2. Setengahnya kan 2 pangkat min 1, min 2. Ingat, sifat pangkat kalau dipangkatkan, pangkatnya dikali. Sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 4 atau 16. Yang terakhir, Gx sama dengan min 2 kali 5 pangkat X plus 2, di mana X-nya min 3. Nah, ini yang dicari G min 3, min 2, 5 pangkat min 3 plus 2. Min 3 plus 2. Dipangkatkan dulu, 5 pangkat min 1 ya. 5 pangkat min 1 itu 1/5. Sehingga hasilnya adalah min 2/5. Soal selanjutnya mengenai menggambar grafik. Silahkan kalian gambar grafik Y sama dengan 3 pangkat X dan Y sama dengan 1/3 pangkat X, di mana X-nya antara min 3 sampai 3. Kemudian jangan lupa dituliskan karakteristik grafiknya. Titik potongnya dengan sumbu Y itu di berapa, lalu domainnya itu apa, range-nya itu apa, dan mungkin sifat-sifatnya yang lain. Jangan lupa nanti hasil pekerjaan kalian difoto, kemudian diunggah melalui Teams. Dan saya minta komentarnya jika kalian sudah mengupload pekerjaan kalian.